MUI itu hanya sekedar ormas kok, bukan lembaga negara. Kelaminnya kan nggak jelas. Dan kalau Anda masuk MUI, Anda akan jadi ulama. NU bukan bawahan Majelis Ulama, bukan. Majelis Ulama hanya forum silaturahim, bukan. Majelis Ulama ini orang yang sering lupa, ini diciptakan oleh Pak Harto. Pak Harto itu pinter karuan untuk menguasai kita semua, itu pinter karuan. Pol pinter. Organisasi wanita yang banyak itu oleh Pak Harto dijadikan satu, menjadi Kowani apa ya Kowani ya Pak Pri, yang kumpulan organisasi wanita ya. Itu partai-partai politik yang beragama dijadikan satu, jadi P3. Jadi sekarang itu masih mempertahankan P3 segala macam itu karena agak lupa, pikun gitu. Bahwa dulu bikinannya Pak Harto. Pak Harto sudah lengser masih itu warisan dari Pak Harto. Partai-partai yang lainnya beragama jadikan satu di PDI. Organisasi kepemudaan, AMPI, Ansor dan segala macam dijadikan satu jadi KNPI. Terus pokoknya kabeh dadekno siji. Dadi gampang ngeplukane ngene anu. Wis ora usah mara ning gone NU ning P3-ne ae, aja nganti ana wong NU-ne. Sudah selesai. KNPI iki aja nanti dadi ketuane kok Ansor wis. MUI ya ngono, MUI itu kelompok dari PGI terus apa jenenge Nasali gitu. PGI ada sendiri, apa jenenge? Ada sendiri itu yang agama agama Nasrani itu ada sendiri di kelompoknya dadi siji, sing Islam itu dadi NU Muhammadiyah persis sak wite dadekno siji ning gone MUI. Pekerjaannya golekno Pak Harto dalil. Iki dalile piye kalah ta ora ngono. Kalau dulu Bung Karno itu tanyanya sama Menteri Agama, Pak Harto tanyanya sama MUI. Meskipun nanti outputnya sama. Jadi ada dalil itu yang lucu. Jadi metal apa? Berubah apa jadi metamorfosa? Iya, berubah. Zaman Bung Karno itu jadi dalil revolusi. Begitu Pak Harto jadi dalil pembangunan. Karena itu maknanya ini mau dari Menteri Agama ini beda-beda tuh maknanya. Ini maknanya anu Pak. Oh kalau begitu dalil revolusi ini. Jadi aku golek dalil pembangunan, golek metune itu juga. Yaitu dan ini sekarang ikut semua orang-orang itu. Karena penguasa itu memang paling top kalau bikin opini itu. Itu MUI. Dan kalau Anda masuk MUI, Anda akan jadi ulama. Ya tidak mungkin toh jadi pengurus MUI kok tidak ulama itu. Itu namanya majelis ulama kok. Kalau tidak masuk majelis ulama bisa tidak. Tapi kalau sudah jadi pengurus meskipun tukang ketik, ya tetap ulama. Pengurus majelis ulama. Jadi itu, dan itu sampai sekarang itu nggak jelas. Kelaminnya kan nggak jelas. Itu organisasi sosial politik, apa dia instansi pemerintahan, nggak jelas. Tapi dapat APBN. Nah itu Indonesia. Indonesia begitu, nggak jelas nggak apa-apa. Pokoknya urip. MUI itu hanya sekedar ormas kok, bukan lembaga negara. Lembaga negara justru Departemen Agama. Fatwa agama harusnya dikeluarkan oleh Departemen Agama sebagai fatwa resmi pemerintah, bukan oleh ormas-ormas. Ormas itu boleh mengeluarkan fatwa
untuk masyarakatnya saja yang menjadi pendukung ormasnya, tetapi bukan kemudian mengikat orang Kristen, bukan tidak perlu terlibat di dalam MUI. Orang Katolik, orang Hindu, Buddha nggak ada kaitannya dengan fatwa MUI, dan itu bukan kemudian menjadi komando masif yang kemudian setelah muncul fatwa MUI itu dianggap sebagai sebuah undang-undang dan kemudian ditegakkan dengan melakukan sweeping. Berarti MUI menjadi biangnya dan sumber negara di dalam negara, tentara di dalam tentara, polisi di dalam polisi. Ini tidak benar. Yang dilakukan MUI sih biasa karena dia mengeluarkan fatwa. Yang jadi persoalan ada ormas ikutannya yang kemudian mengaplikasikan fatwa itu, memaksa melakukan coercion, pemaksaan kepada umat lain yang sesungguhnya tidak dalam kawasan MUI. Ini yang tidak benar. Nah, kalau MUI menyetujui, berarti MUI memang sengaja membuka koridor untuk memunculkan tentara-tentara partikelir yang kemudian menjadi subsiden, itu menjadi negara di dalam negara. Nah, MUI harus sadar itu, nggak boleh. Jadi subordinat begitu nggak boleh. Maka harus itu, wartawan harus tanya itu. MUI itu mengeluarkan gitu kemudian membiarkan ada pembela fatwa MUI itu ada hubungannya nggak dengan MUI? Kalau ada, berarti MUI harus dicurigai bahwa dia akan melakukan makar dan menganggap pemerintahan ini tidak lumpuh, tidak mampu menata dengan hukum yang benar, sehingga diperlukan fatwa-fatwa MUI untuk menegakkan kehidupan berbangsa. Nah, kalau ini terjadi, berarti dia tidak loyal dengan pemerintah Indonesia. Kalau tidak loyal, itu sudah bisa dikenakan hukum bugot, memberontak, atau sekurang-kurangnya mendidik bangsa yang lain karena MUI memiliki kekuatan fatwa, dianggap sebagai pembenaran fatwanya para ulama, maka diikuti oleh orang-orang yang lain yang tidak mudeng agama, maka melahirkan satu gerakan yang anarkis yang membahayakan, dan MUI harus menyadari itu. Gus, apakah relevan kalau seandainya kemudian MUI dibubarkan saja? Saya tidak pada posisi MUI mau dibubarkan apa enggak. Persoalannya sampean berani apa enggak membubarkan gitu. Bukan dari saya. Kalau sampean berani, ayo. Kalau sampean cuma mancing-mancing saya toh, saya ngurusi santri di wis bingung bangun masjid rada tidak. Sekjen Majelis Ulama meminta saya mencabut ungkapan saya kemarin itu bahwa kalau bukan itu salah semua. Saya atau NU bukan bawahan Majelis Ulama. NU bukan bawahan Majelis Ulama, bukan. Nggak ada hak perintah-perintah saya. Majelis Ulama hanya forum silaturahim, bukan induknya NU, bukan. Paham betul? Sekali-kali kayak saya gitu loh, nekat. Ketua PBNU harus nekat, nggak boleh takut kepada siapapun. Saya tidak pernah takut, kecuali sama istri saya. Itu pun kadang-kadang enggak terus-terusan enggak. Baca Quran yang benar, bitajwid. Harus dengan tahu tajwid baca Qurannya, yatlu alim ayati. Ya, harus paham izhar, idgham, iqlab, ikhfa, qalqalah, mad lazim, mad jaiz.